warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Nurrahmah Koswara dengan NIM 19210124, kelas A2 PBSI 2019. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas seputar strategi kreatif inovatif dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Menurut KBBI, strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Di sini kami akan membahas strategi pembelajaran kreatif inovatif yang harus kita ketahui. Mengapa kita harus memiliki strategi yang kreatif dan inovatif? Sebagai calon pendidik di masa depan, tentunya kita banyak dituntut untuk memberikan pemahaman pada siswa-siswanya. Dengan pemberian materi atau pembelajaran yang kaku, siswa cenderung tidak memahami atau tingkat pemahamannya kurang dari 100%. Maka dari itu, kita harus memiliki kiat-kiat, yaitu strategi kreatif inovatif untuk pembelajaran bahasa Indonesia agar siswa dapat tertarik pada pembelajaran bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismi Saumi Alawiyah dan dengan NIM 192101119. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran membaca, yaitu pendekatan proses. Nah, sesuai dengan namanya, yaitu proses, di mana ada tahapan-tahapan yang dilalui atau langkah-langkah yang dilaluinya. Menurut penelitian dari Tompkins dan Hutchinson di tahun 1995 dan tahun 2010 menyebutkan bahwa pembelajaran membaca dapat menggunakan pendekatan proses. Proses yang digunakan yaitu proses membaca. Menurut penelitian dari Samsi dan Kusmiatun di tahun 2000 dan tahun 2005 menyimpulkan bahwa pembelajaran membaca dengan menggunakan pendekatan proses dapat meningkatkan keterampilan membaca siswa. Ada beberapa proses yang dimaksud, yaitu yang pertama adalah persiapan sebelum membaca, yang kedua adalah membaca, yang ketiga adalah merespon, yang keempat adalah mengeksplorasi teks, dan yang kelima adalah memperluas interpretasi. Yang pertama adalah tahap persiapan. Nah, membaca buku di dalam persiapan ini dimaksudkan bukan hanya membuka buku dan langsung membaca, namun dapat melalui beberapa persiapan. Di antaranya adalah memilih buku bacaan, menghubungkan pengalaman pribadi atau pembelajaran sebelumnya dengan buku bacaan. Yang ketiga adalah mengadakan tinjauan pendahuluan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengaitkan pengetahuan sebelumnya dari teks yang akan dibaca. Nah, selanjutnya adalah tahapan membaca. Tahap membaca ini ada beberapa model yang terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah membaca nyaring, yang selanjutnya adalah membaca bersama, yang ketiga adalah membaca berpasangan, yang keempat adalah membaca terbimbing, dan terakhir adalah membaca bebas. Kenapa dalam membaca dibagi menjadi beberapa model? Karena disesuaikan dengan tujuan atau jenis dari kegiatan membaca itu sendiri, dari buku bacaannya sendiri. Nah, tahap yang ketiga adalah merespon. Merespon di sini dimaksudkan adalah memahami isi bacaan lebih detail. Siswa dapat melakukannya dengan memberi tanggapan, yaitu melalui format secara tertulis ataupun bisa juga dengan berdiskusi secara klasikal. Nah, selanjutnya adalah mengeksplorasi teks. Mengeksplorasi teks ini adalah maksudnya menggali teks secara dalam, secara detail lagi. Dilakukan dengan cara membaca ulang dan mempelajari kosakata, juga mengidentifikasi teks. Nah, selanjutnya adalah terakhir, yaitu memperluas interpretasi. Memperluas interpretasi ini maksud singkatnya adalah mengaplikasikan. Jadi memproduksi teks dengan bahasa sendiri, atau bisa juga dengan bermain peran atau mempresentasikan isi bacaan ke dalam PPT. Di sini itu ada kaitannya dengan pembelajaran menulis. Saya dari kelas A2 dengan NIM 1901114. Kembali ke topik strategi tadi. Tadi malam saat saya searching gitu di Google, saya menemukan satu fakta yang dikeluarkan oleh UNESCO pada tahun 2012 yang menyatakan bahwa
bangsa Indonesia memiliki ketertarikan baca di angka 0,001%, yakni jika diangkakan menjadi dari 1.000 orang dalam ruangan, hanya 1 orang yang mempunyai ketertarikan dalam membaca. Hal ini cukup mengkhawatirkan dan cukup membuat terkejut karena sungguh sangat kecil angka tersebut. Jadi jika diperkirakan pada saat ini bangsa luar itu membicarakan tentang bagaimana makhluk hidup bisa tinggal di Mars, kita 10 tahun mendatang mungkin hanya bisa berbicara tentang bagaimana Indonesia itu bisa punya ketertarikan dalam membaca. Jadi strategi ini diharapkan bisa membantu calon guru bahasa Indonesia untuk meningkatkan ketertarikan baca seorang siswa. Maka dari itu, kita lanjut membahas strategi dari pembelajaran dalam membaca. Yang saya akan bahas di sini adalah strategi anticipation guide atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut adalah strategi panduan. Strategi ini adalah salah satu strategi yang digunakan untuk mengembangkan kompetensi siswa dalam membaca. Strategi ini dirancang pada tahun 1981 oleh Redens. Terus dikembangkan juga oleh Bean pada tahun 1985 dan yang terakhir dikembangkan oleh Baldwin di tahun 1989. Menurut ahli yang menyebutkan atau menjelaskan bahwa strategi ini adalah strategi yang dirancang untuk mengaktifkan pengetahuan siswa tentang sebuah topik bacaan atau sebuah pernyataan sebelum mereka membaca dan membuat mereka merespon apa yang diberikan oleh guru. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menumbuhkan rasa percaya diri siswa saat berada dalam kegiatan diskusi. Jadi siswa bukan pasif lagi, melainkan aktif, menjawab, memberi pernyataan, memberi komentar. Nah, di sini respon yang tadi saya sebutkan adalah respon setuju atau tidak setuju, atau berupa pernyataan atau pengetahuan siswa atau pendapat siswa tentang sebuah topik yang diberikan oleh gurunya. Perkenalkan, nama saya Sofia Trilaksono dari kelas A2 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2019 dengan NIM 19210105. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi juga contoh realisasi pembelajaran kreatif inovatif dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di sini kami menggunakan salah satu strategi yang bernama strategi Directed Inquiry Activity. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai strategi ini. Jadi, strategi ini dikembangkan pertama kali oleh Ler pada tahun 1980 dan Thomas pada tahun 1978. Strategi ini membantu meningkatkan pemahaman pembaca di dalam pembelajaran membaca berbagai di bidang studi, khususnya para siswa. Strategi ini membantu siswa dalam memilih informasi penting dan mengkategorikan informasi tersebut, khususnya dalam informasi dari buku teks mata pelajaran. Menurut Wiesendanger tahun 2001, strategi ini membantu siswa dalam mengatur, mengolah, dan memahami materi teks yang ditugaskan. Penggunaan 6 pertanyaan membantu siswa dalam memahami teks baik teks narasi maupun teks ekspositori. Adapun contoh realisasi pembelajaran kreatif inovatif yang mungkin bisa diterapkan. Sesuai dengan PowerPoint, pada nomor 1 adalah pembentukan kelompok siswa. Nah, di sini guru membentuk siswa menjadi 5 kelompok yang masing-masing anggotanya terdiri dari 4-5 kelompok, tergantung jumlah siswa pada masing-masing kelas. Nah, setelah itu, guru menyuruh siswa belajar secara berkelompok, sehingga di kelas nanti terbentuk 5 kelompok kecil. Yang kedua, menentukan fokus studi yang akan dibahas oleh masing-masing kelompok. Nah, guru memberikan 1 fokus studi pada setiap kelompok. Misalnya di sini akan membahas tentang jenis-jenis fiksi yang terdiri dari puisi, prosa, cerpen, novel, dan yang terakhir drama. Nah, di sini guru memberikan 1 fokus studi. Misalnya kelompok 1 itu membahas cerpen, kelompok 2 membahas puisi, kelompok 3 membahas novel, kelompok 4 membahas prosa, dan kelompok 5 membahas drama. Dengan begitu,
setiap kelompok-kelompok siswa telah mendapatkan apa yang harus mereka pelajari, apa yang harus mereka cari, dan apa yang harus mereka explore lebih dalam lagi. Yang ketiga ialah bekerja sama dan berkreasi dengan membuat mind mapping. Nah, sebelum ke inti pelajaran, di sini guru akan memberikan masing-masing kelompok sebuah media untuk mereka nanti membuat mind mapping. Medianya misalnya bisa satu kertas karton dan satu set spidol yang 12 warna itu misalnya. Nah, setelah itu, guru menyuruh mereka untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang fokus studi tadi yang telah ditentukan. Misalnya mencari tentang jenis-jenis, contoh, pengertian, dan lain hal sebagainya. Biasanya dalam satu pelajaran itu misalnya 90 menit waktunya. Nah, 45 menit pertama ini mereka difokuskan untuk mengeksplor sendiri topik khusus yang akan mereka kaji. Nah, setelah mereka mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, mereka akan disuruh menuangkannya ke dalam sebuah mind mapping. Nah, disinilah para siswa dituntut untuk berkreasi dan bekerja sama dengan baik. Di sebuah mind mapping itu kan pasti akan menarik jika disertai hiasan-hiasan atau gambar dan lain sebagainya. Selain dituntut untuk berkreasi, para siswa juga dituntut untuk bekerja sama dengan baik, misalnya saling percaya dengan temannya, tidak saling egois, mengingat waktu yang diberikan oleh guru itu hanya 45 menit, yang menurut saya cukup singkat, sehingga dengan secara tidak sadar, mereka akan merasa terburu-buru, merasa harus segera menyelesaikan sebuah proyek ini dengan baik. Dengan begitu, kerjasama mereka juga akan terlatih. Setelah setiap kelompok menyelesaikan proyeknya, lalu kemudian ada yang dinamakan rolling presentation. Nah, di sini karena 45 menit awal telah dihabiskan untuk mencari informasi tentang bidang yang dikaji, nah 45 menit terakhir guru akan membaginya ke dalam dua waktu. Misalnya 30 menit sebelum jam akhir mereka akan disuruh rolling presentation. Nah, rolling presentation ini melibatkan perwakilan dari setiap kelompok. Misalnya diambil ketua dan wakil ketua. Nah, di sini orang yang mewakili kelompoknya itu dituntut harus bisa memahami apa yang telah mereka cari tadi. Nah, saya contohkan rolling presentation ini seperti misalnya ketua dan wakil ketua kelompok 1 presentasi ke anggota kelompok 2. Nah, ketua dan wakil ketua kelompok 2 presentasi ke anggota kelompok 3. Begitu seterusnya. Tentunya dalam presentasi di sini juga guru akan memberikan durasi. Misalnya setiap presentasi durasinya 5 menit. Karena waktu yang terbatas tadi. Di sini juga secara tidak sadar mereka juga akan dilatih berbicara dan mempresentasikan apa saja yang mereka pahami, mau komplit atau tidak. Yang penting mereka sudah bisa menangkap apa yang mereka dapat tadi. Dalam pendapat kelompok kami, strategi kreatif inovatif sangatlah penting. Kita bersaing bukan hanya dengan manusia, namun dengan aplikasi dan media informasi lainnya. Semakin kita mengajar dengan cara yang menyenangkan, guru tidak akan cepat ditinggalkan oleh muridnya. Solusi yang dapat kami berikan adalah, jika kita ingin menjadi pendidik yang berkualitas, kita harus berusaha memberikan pengetahuan pada siswa sebaik mungkin, baik itu dalam bentuk kreatif atau inovatif.